Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman yang merupakan materi bagian ketiga di kurikulum mereka kelas 10. Pada saat ini yang akan dibahas atau fokus yang akan diperbincangkan dalam kesempatan ini mengenai hikayat, karena cerita lintas zaman ini kita akan mengkomparasi antara cerpen dengan hikayat. Namun sebelum kepada materi yang lebih jauh, sekarang kita akan bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan hikayat dan apa yang termasuk ciri-ciri hikayat, bahwa hikayat itu berbeda dengan cerita-cerita yang lainnya. Jadi fokus yang akan dibahas sekarang yaitu mengenai pengertian dan ciri-ciri saja. Karena ini yang menjadi dasar bahwa hikayat itu berbeda dengan cerita yang lainnya. Hikayat merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa. Ini masuknya kepada prosa lama atau karya sastra yang diciptakan pada zaman dahulu. Tetapi dengan lintas zaman sekarang masih dipergunakan. Malahan banyak penikmat-penikmatnya melalui hikayat tersebut gitu ya. Jadi hikayat ini biasanya ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu sehingga membuat banyak penasaran orang untuk mempelajarinya, karena bahasa yang dipergunakan dalam hikayat itu tidak seperti bahasa yang sekarang. Hikayat juga merupakan salah bentuk karya sastra yang isinya berupa kisah, dongeng maupun sejarah di sini ya. Umumnya mengisahkan tentang kepahlawanan dengan keanehan-keanehannya, kekuatannya, mukjizatnya. Nah, ini nanti akan dibahas dari ciri-cirinya mungkin ya. Jadi karena di hikayat itu berbeda dengan yang lainnya. Karena hikayat itu kalau dibandingkan dengan cerpen ketika zaman dulu, dongeng itu berbeda dengan cerita-cerita yang sekarang yang sifatnya kontemporer. Tapi hikayat itu sifatnya statis. Nah, berikut ciri-ciri dari hikayat itu. Yang pertama, berkisar pada sikap kepahlawan tokoh istana atau istana sentris. Jadi mayoritas dalam sebuah cerita hikayat ini ketika zaman kerajaan gitu ya. Jadi masih eh, berpatokan kepada adat istiadat zaman leluhur, itu ciri-ciri sebuah hikayat ya. Jadi itu. Yang kedua, kisahnya bercampur dengan dunia hayal. Jadi kalau dibandingkan dengan keadaan sekarang, ini di luar nalar biasanya. Karena nanti di dalam ceritanya itu banyak hal-hal yang dilebih-lebihkan di luar kebiasaan yang sekarang kita alami. Yang ketiga, dihubungkan dengan peristiwa sejarah tertentu. Karya sastra lama berbentuk hikayat, misalnya hikayat si miskin, hikayat hang tua, sehingga nanti itu biasanya kalau melihat cerita tersebut itu berhubungan dengan kerajaan seperti zaman dahulu kala itu. Kemudian bersifat imajinatif atau bersifat hayal, karena di luar kebiasaan kita sehari-hari. Malahan kalau bisa dibandingkan ini dengan cerita sekarang, itu hikayat itu di luar nalar atau tidak masuk akal itu ya. Kemudian banyak menggunakan bahasa kiasan. Nah, dalam hikayat karena umumnya menggunakan bahasa Melayu, jadi bahasanya kadang-kadang kita tidak paham apa sih artinya. Padahal kalau diibaratkan, kalau dipadankan, sama saja ketika sebuah cerita dalam hikayat itu sama dengan cerita seperti sekarang. Seperti diceritakan, syahdan, lalu itu dipergunakan dalam istilah-istilah hikayat. Itu. Yang berikutnya, yang keenam, bersifat anonim. Jadi dalam hikayat itu berbeda dengan cerita-cerita yang sekarang, ada penciptanya. Tapi dalam hikayat itu kita tidak dapat mengetahui siapa sih yang menciptakan cerita hikayat tersebut ya.
seperti halnya dongeng, itu hikayat. Dongeng siapa sih yang menciptakannya? Gitu. Malahan kalau di Priangan itu ada istilahnya jampe. Jampe itu siapa yang menciptakan itu ya. Ada gitu ya. Jadi kalau di Priangan ada istilah jampe-jampe gitu. Itu kita tidak bisa mengetahui siapa sih yang menciptakannya. Jadi bersifat anonim. Jadi kita tidak bisa mengetahui siapa sih yang menciptakan cerita tersebut. Itu dalam sebuah hikayat. Yang berikutnya tadi menggunakan bahasa Melayu yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia. Seperti halnya kalau sekarang diceritakan, nah itu biasanya syahdan, lalu ya, biasanya sebermula, itu kadang-kadang membingungkan kita juga ketika mengartikan istilah-istilah dalam hal bahasa hikayat. Kemudian hikayat itu sifatnya statis, yaitu tidak mengalami perubahan dan perkembangan. Sehingga cerita dalam sebuah hikayat itu ceritanya tetap, tidak ada yang dirubah. Berbeda dengan cerita-cerita yang kontemporer sekarang, itu biasanya banyak gubahan-gubahan, ya, banyak gubahan-gubahan yang dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Apalagi dalam puisi sajak itu. Malahan kalau zaman sekarang lagu saja satu genre pop itu bisa menjadi genre-genre yang lain. Nah, kalau di dalam cerita hikayat tidak bisa gitu ya. Kemudian puisi, novel, cerpen bisa digubah menjadi yang lain. Tetapi kalau dalam hikayat itu tetap statis. Bahasanya tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Karena kalau dikurangi atau ditambah atau digubah itu akan merubah jalan alur ceritanya itu dalam sebuah hikayat. Makanya bersifat statis, menggunakan bahasa Melayunya. Sekarang juga orang pasti menilainya atau mencari arti-arti dalam bahasa Melayu tersebut untuk dipahami gitu ya. Kemudian tidak diketahui secara pasti kapan karya tersebut dibuat. Gitu. Kalau karya-karya yang sekarang biasanya ada penciptanya, pengarangnya, kapan dibuatnya itu ya. Tapi kalau hikayat kita tidak bisa menentukan atau tidak bisa mengetahui kapan sih cerita itu dibuat oleh siapa. Tapi kalau sekarang cerpen, antologi novel gitu ya, yang dibuat ke dalam sebuah cerita, sinetron, film, itu pasti ada pengarangnya, ada waktunya kapan diciptakannya itu. Itu mungkin ciri-ciri dari hikayat yang bisa membedakan dengan cerita-cerita lain seperti sekarang yang kontemporer. Yang jelas bahwa hikayat merupakan bentuk karya lama yang isinya berupa cerita, kisah, dongeng ataupun sejarah, pada umumnya menceritakan tentang kepahlawanan seseorang. Dan ini berhubungan dengan keistanaan atau istana sentris. Jadi masih berhubungan dengan keadaan, situasi seperti kerajaan-kerajaan zaman dahulu kala itu. Sehingga hal-hal khayalan, hal-hal yang di luar nalar itu berlaku dalam sebuah hikayat. Berbeda dengan cerita yang kontemporer sekarang yang lebih cenderung kepada hal-hal yang masuk akal gitu. Kemudian hikayat juga bersifat anonim. Tadi ya sudah dibahas. Jadi tidak diketahui siapa pengarangnya, penciptanya, dan kapan diciptakannya. Itu yang membedakan antara cerita-cerita kontemporer sekarang dengan cerita hikayat. Karena materinya mengenai lintas zaman, maka ada komparasi nanti antara hikayat dengan cerita-cerita yang kontemporer seperti sekarang ini. Mungkin itu saja mengenai ciri pengertian mengenai hikayat, sehingga ada gambaran apa yang membedakan antara hikayat dengan cerita-cerita yang lainnya. Bisa memberikan gambaran kepada semuanya bahwa hikayat itu merupakan sebuah prosa lama, tapi bisa dikomparasikan di zaman sekarang dibandingkan dengan cerita-cerita yang kontemporer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.